Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Bu Kendi. Di sini Ibu akan mengikuti pembelajaran di kelas 4. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, walaupun pembelajaran ini masih dilaksanakan secara daring atau dari rumah, kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi pembelajaran tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 3. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif. Coba sebutkan kembali apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif. Jadi, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bersifat terbarukan atau berkelanjutan. Nah, terbarukan ini memiliki arti tak pernah habis meskipun dipakai dalam jumlah berapapun. Nah, anak-anak, apakah energi matahari merupakan sumber energi alternatif? Iya, jadi energi matahari ini merupakan sumber energi utama di bumi. Nah, sinar matahari ini adalah merupakan sumber energi alternatif yang sangat penting karena dengan menggunakan sel surya, energi matahari dapat diubah langsung menjadi energi listrik. Selanjutnya dapat diubah menjadi energi lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, apakah kalian tahu bahwa energi listrik itu ada di dunia ini? Iya benar, di rumah kita terdapat energi listrik karena terdapat alat-alat rumah tangga yang memerlukan listrik seperti lampu, televisi, kulkas, kipas angin, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, materi hari ini akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan materi IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA yaitu energi alternatif untuk menghasilkan listrik, sedangkan untuk Bahasa Indonesia adalah teks petunjuk. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah 1. Setelah menyimak video tentang percobaan arus listrik, siswa dapat menyebutkan 3 jenis buah yang dapat menghasilkan arus listrik dengan benar. 2. Setelah menyimak video tentang percobaan arus listrik, siswa dapat mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif dengan benar. 3. Setelah mengetahui percobaan arus listrik menggunakan kentang, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan teliti. 3. Setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah pemanfaatan energi alternatif dengan benar. 4. Setelah menyimak video tentang percobaan arus listrik, siswa dapat menuliskan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang dengan teliti. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa ada beberapa makanan yang kita konsumsi dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif? Jadi, makanan yang kita konsumsi seperti jeruk, apel, dan kentang ini merupakan makanan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Nah, anak-anak bisa menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, pada gambar terlihat 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm, 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu juga bisa menggunakan logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Kemudian
Kemudian amatilah gambar berikut ini. Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Nah, apabila percobaanmu belum berhasil, tambahkanlah rangkaian potongan buah hingga lampu berhasil menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaian. Setelah ini, Ibu akan membacakan bacaan tentang kentang si sayur ajaib. Anak-anak bisa menyimak dengan baik ya. Ibarat manusia, kentang adalah tokoh inspirasi. Kehidupannya unik dan berliku untuk bisa diterima sebagai makanan pokok dan layak. Tak hanya sehat dan mengenyangkan bagi perut manusia, kentang juga bisa menghasilkan energi listrik. Benar-benar menginspirasi, bukan? Ciptaan Tuhan yang satu ini. Kentang mengandung karbohidrat yang tinggi dibandingkan jagung, beras, dan gandum, sehingga kentang memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif, di mana sebelumnya kentang hanya digunakan sebagai pelengkap sayur atau lauk pauk. Selain mengandung karbohidrat, kentang juga mengandung kadar air yang cukup tinggi, sumber vitamin C, sumber vitamin B1, garam dapur dan air, serta beberapa mineral seperti fosfor, kalium, dan zat besi. Di mana sebuah larutan elektrolit itu mempunyai 3 komponen, yaitu asam, basa, dan garam. Selain kentang, buah jeruk dan apel juga bisa menghasilkan energi listrik. Di dalam buah jeruk banyak mengandung vitamin C. Seng dan tembaga disebut elektroda. Jeruk disebut sebagai elektrolit. Sedangkan di dalam buah apel terdapat cairan asam yang dapat berfungsi sebagai elektrolit. Pada saat pelat seng dan tembaga ditancapkan, di dalam buah jeruk dan apel terjadi reaksi kimia yang menghasilkan 17 energi listrik. Namun, sumber energi listrik seperti ini belum bisa mampu untuk menjalankan mesin-mesin, tetapi hanya mampu menghasilkan cahaya redup dari lampu LED. Untuk menghasilkan energi listrik dari kentang, kamu membutuhkan 2 batang logam, yaitu anoda sebagai elektroda negatif seperti seng dan katoda sebagai elektroda positif seperti tembaga. Kamu bisa menggunakan koin logam atau paku berwarna kuning dan putih sebagai mengganti seng dan tembaga. Asam di dalam kentang membentuk reaksi kimia dengan seng dan tembaga. Dan ketika elektron mengalir dari satu bahan ke bahan lainnya, maka energi dilepaskan. Nah, tadi merupakan bacaan tentang kentang yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif listrik. Nah, berikutnya adalah cara membuat energi listrik dari kentang. Yang pertama yaitu ada alat dan bahan yang disiapkan, yaitu berupa 3 buah paku, kemudian 3 buah koin kuning, 3 buah kentang, 4 buah capit buaya, dan 1 buah lampu LED kecil. Kemudian untuk langkah-langkah pembuatannya, yaitu yang pertama, menyusun kentang dengan pola segitiga dan menancapkan paku ke kentang. Kemudian 2, menancapkan koin ke 3 buah kentang. Langkah yang ketiga, menancapkan semua kentang dengan paku dan koin. Langkah yang keempat, selipkan capit buaya ke koin dan paku pada masing-masing kentang. Langkah kelima, selipkan capit buaya terhadap lampu LED kecil. Langkah keenam, apabila lampu tidak menyala, tambahkan kentang untuk meningkatkan daya listrik. Kemudian langkah yang terakhir adalah apabila lampu sudah menyala, maka percobaan berhasil dilakukan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang cara pembuatan energi listrik menggunakan kentang, anak-anak bisa menyimak video percobaan berikut ini. Selamat menyaksikan.
Halo guys, kembali lagi sama aku Alfi. Sekarang kita akan membuat video tentang pembangkit listrik dari kentang. Kentang merupakan sumber makanan bagi manusia, tetapi kentang juga bisa dijadikan sumber pembangkit tenaga listrik. Langsung saja kita mulai. Oke guys, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah 3 buah paku, 3 buah koin, kalau bisa yang berwarna kuning ya guys, 3 buah kentang, dan 4 buah capit buaya. Langsung saja kita mulai ya. Dan 1 buah lampu LED kecil. Oke guys, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kalian susun kentang seperti ini. Lalu kalian tancapkan paku ke kentang. Lalu kalian tancapkan koin ke kentang. Lalu kita tancapkan semua kentang dengan paku dan koin. Lalu kalian selipkan capit buaya terhadap koin dan paku. Ikuti langkah-langkah seperti ini. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Lalu kita selipkan capit buaya terhadap lampu. Hasilnya seperti ini ya, harus di tempat yang gelap. Baik anak-anak, setelah ini kita akan belajar mengenai teks petunjuk. Sebelumnya, apa itu teks petunjuk? Jadi, teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang panduan untuk melakukan sesuatu. Nah, teks petunjuk ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah. Nah, teks petunjuk ini biasanya ditulis dalam bentuk berurutan dari awal sampai akhir. Isi dari teks petunjuk harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat membuat sesuatu. Oleh karena itu, kita harus mengikuti langkah-langkah sesuai dengan urutan. Nah, selanjutnya adalah teks petunjuk berdasarkan percobaan.
Berikut adalah cara untuk menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan. Langkah yang pertama, menentukan informasi dari percobaan yang dilakukan. 2. Menuliskan perintah atau panduan sesuai dengan urutan langkah-langkah percobaan. 3. Menggunakan kosakata baku. Kemudian 4. Menggunakan kalimat efektif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, itu untuk materi Bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas LKPD. Yang pertama ada soal LKPD 1 mengenai muatan pelajaran IPA. Nah, tadi anak-anak setelah menyimak video percobaan tentang cara membuat arus listrik menggunakan kentang, sekarang tulislah laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif tersebut. Ini adalah contoh tabelnya untuk menuliskan laporan percobaan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif. Kemudian untuk tugas LKPD 2 mengenai muatan pelajaran Bahasa Indonesia adalah tulislah teks petunjuk percobaan tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang. Kalian dapat menuliskan dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Jadi untuk tugas LKPD 1 dan LKPD 2 ini dapat kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Kemudian untuk hasilnya nanti bisa difoto dan dikirimkan ke nomor Bu Candy. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi energi alternatif atau energi terbarukan merupakan energi pengganti bahan bakar fosil. Nah, energi alternatif ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan dan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang tinggi. Nah, sumber energi alternatif ini dapat dihasilkan dari beberapa makanan yang kita konsumsi, sebagai contoh yaitu kentang, apel, dan jeruk yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, untuk membuktikan apakah jeruk, kentang, dan apel bisa menghasilkan energi listrik, maka perlu dilakukan percobaan. Nah, dalam melakukan percobaan ini akan lebih mudah jika mengikuti teks petunjuk percobaan. Nah, teks petunjuk percobaan ini adalah teks yang berisi tentang panduan untuk melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan materi pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi berupa pilihan ganda melalui Google Form. Jadi anak-anak bisa langsung mengerjakan soal ini melalui link Google Form. Berikut untuk link Google Form-nya. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak harus semangat untuk belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.